Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Hafiz Adi Pratama. Saya mahasiswa semester 2 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini adalah untuk tugas UTS, yakni yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Takidin MPD dan Ibu Anis Puadah MPD. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang dimensi keterampilan dalam pengembangan individu anak. Ya, di sini adalah latar belakang. Dimensi keterampilan adalah aspek-aspek yang membentuk kemampuan seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif dan efisien. Ini melibatkan penguasaan teknik, prosedur, dan penggunaan alat atau teknologi yang relevan dalam bidang tertentu dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam pendidikan, pengembangan diri. Dimensi keterampilan juga itu mencakup berbagai kemampuan yang memungkinkan individu seseorang anak untuk berfungsi dengan baik dalam berbagai situasi. Ya baik, pada slide selanjutnya itu ada 3 keterampilan yang harus ada di dimensi keterampilan. Yang pertama itu ada keterampilan kognitif, yang kedua ada keterampilan afektif, dan yang ketiga itu ada keterampilan psikomotorik. Keterampilan kognitif adalah kemampuan mental atau proses berpikir yang memungkinkan kita untuk memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi. Ini adalah pondasi dari bagaimana kita belajar, memahami, dan memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Secara sederhana pula itu, keterampilan kognitif adalah kemampuan otak kita untuk berpikir dan memperoleh informasi, serta memprosesnya. Aksi, berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif, serta mengelola emosi diri sendiri dan memahami emosi orang lain. Keterampilan ini melibatkan aspek perasaan, nilai, sikap, motivasi, dan kemampuan beradaptasi dalam konteks sosial. Seringkali istilah keterampilan afektif dan keterampilan sosial ini digunakan secara bergantian atau saling melengkapi, karena keduanya itu berfokus pada aspek emosional dan interaksi individu dengan lingkungannya. Keterampilan psikomotorik adalah kemampuan yang melibatkan antara pikiran dan gerakan fisik. Keterampilan ini berkaitan dengan aktivitas motorik seperti menggunakan tangan, kaki, dan alat bantu secara terampil dalam melakukan dan mengerjakan tugas. Contoh keterampilan kognitif itu meliputi 3. Yang pertama itu ada perhatian. Yang perhatian di sini itu ada kemampuan untuk memfokuskan diri pada informasi yang relevan dan mengabaikan gangguan. Misalnya, seorang siswa yang mampu berkonsentrasi saat guru menerangkan pelajaran di dalam kelas yang keadaannya itu sangat amat ramai. Yang kedua itu ada memori, kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi, contohnya mengingat nama-nama teman baru atau menghafal rumus matematika dan lain-lain. Yang ketiga itu ada bahasa, kemampuan untuk memahami dan menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan, misalnya memahami instruksi yang diberikan atau menulis laporan dengan jelas. Contoh keterampilan afektif atau sosial, yaitu ada 3. Yang pertama ada empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan yang sedang dirasakan orang lain, contohnya merasa sedih ketika melihat teman sedih, merasa senang saat melihat teman lagi senang, memahami sudut pandang orang lain meskipun berbeda dengan keadaan diri sendiri. Yang kedua itu ada kerjasama, kemampuan untuk bekerja sama efektif dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, contohnya berkontribusi dengan proyek atau tugas-tugas kelompok di sekolah dan berbagi tugas dengan anggota tim dalam sebuah organisasi. Yang ketiga itu ada tanggung jawab, kesediaan untuk menerima konsekuensi dari tindakan sendiri dan memenuhi kewajiban, contohnya mengerjakan tugas sesuai dengan waktu atau prosedur yang telah ditentukan oleh guru, mengakui kesalahan apabila diri kita ini merasa salah. Keterampilan psikomotorik, yang pertama itu ada keterampilan motorik halus, ada menulis, menggambar, mainkan alat musik, dan juga mengencingkan pakaian. Yang kedua itu ada keterampilan motorik besar, ada berlari, berenang, melompat, dan yang lain-lain.
Implementasi terhadap perkembangan individu anak. Yang pertama ada keterampilan kognitif. Implementasinya guru menggunakan permainan yang merangsang perhatian. Misalnya, mencari perbedaan gambar. Kalau untuk melatih memori, biasanya menyanyikan lagu berulang. Dan untuk pengembangan bahasanya ini biasanya bercerita dan bertanya jawab. Kegiatan menyusun balok, melatih pemecahan masalah sederhana dan orientasi ruang. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan individunya. Tadi kan kita sudah membahas tentang implementasinya. Kita membahas tentang perkembangan individunya, yaitu anak mengembangkan kemampuan dasar untuk fokus, mengingat informasi sederhana, berkomunikasi, dan memulai memahami konsep ruang dan sebab akibat. Dasar-dasar fungsi eksekutif seperti kontrol impuls mulai terbentuk melalui aturan bermain. Selanjutnya itu ada implementasi pada keterampilan afektif, yaitu guru memfasilitasi interaksi sosial melalui bermain bersama, mengajarkan empati dengan membahas perasaan karakter dalam cerita, dan membantu anak mengidentifikasi dan mengelola emosi sederhana. Serta aturan kelas itu membantu juga mengembangkan rasa tanggung jawab dasar. Yang selanjutnya itu ada perkembangan individu. Siswa mengembangkan kemampuannya untuk bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan lebih baik, memahami perspektif orang lain, dan mulai menumbuhkan rasa bertanggung jawabnya. Implementasi yang terakhir itu ada dari keterampilan psikomotorik. Apa sih implementasinya? Pelajaran olahraga yang pasti mengembangkan berbagai keterampilan motorik kasar seperti berlari, melempar, menangkap, juga koordinasi dalam permainan tim, kegiatan seni dan kerajinan tangan yang lebih kompleks melatih keterampilan motorik halus dan ketelitian. Yang selanjutnya itu ada perkembangan individunya yang pasti kan, yaitu siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam segi kekuatan, kecepatan, ketangkasan, dan koordinasi gerakan. Keterampilan motorik halus yang lebih baik mendukung tugas-tugas akademik seperti menulis. Semua kita berada di slide paling terakhir, yakni kesimpulan dari materi yang saya telah jelaskan, yakni dimensi keterampilan dalam pengembangan individu anak. Ya, ini kan tadi saya menjelaskan bahwa ada 3 keterampilan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dalam perkembangan ini kesimpulannya itu adalah bahwa ketiganya merupakan aspek yang saling terkait dan sama-sama penting untuk membangun dan membentuk siswa menjadi individu yang utuh, kompeten, dan mampu beradaptasi dengan baik dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan yang afektif perlu memperhatikan dan mengembangkan ketiga dimensi keterampilan ini secara terintegrasi melalui berbagai metode pembelajaran dan kegiatan yang relevan dengan tahap perkembangan siswa. Mungkin itu saja materi yang saya dapat berikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.